Selamat malam pemirsa, kita masih dalam program Pojok Pitu dan di segmen tamu hari ini saya sudah bersama dengan tamu spesial yaitu seorang wanita politikus muda dari Partai Nasional Demokrat atau Nasdem. Beliau ini merupakan anggota Komisi 8 DPR RI. Di samping saya sudah ada Ibu Haja Dini Rahmania SIANMM. Saya kalau misalnya panggil Ning Dini boleh ya Ibu? Silahkan. Karena ternyata akrabnya nih pemirsa disapanya adalah Ning Dini. Ning Dini apa kabar malam hari ini? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, saya senang sekali bisa berjumpa dengan Ning Dini tentunya. Kalau kita membahas tentang Komisi 8 adalah memperkuat kerukunan, mendorong kesejahteraan sosial, juga melindungi hak-hak perempuan dan juga anak. Kalau saya tarik dulu ke Dapil 2 Jawa Timur, Ning Dini, keadaannya seperti apa masyarakatnya? Jadi di Dapil Jawa Timur 2 yaitu Kota Kabupaten Pasuruan Probolinggo ini kondisinya masyarakatnya kondisi paling ini ya, permasalahan utamanya ada di kesejahteraan sosial, pengentasan kemiskinan serta akses layanan dasar. Jadi di sana memang tiga kondisi utama sih yang jadi masalah untuk di dapil kami. Namun kita bisa melihat ada sisi positifnya, sisi baiknya di dapil Jawa Timur 2 ini kita punya kerukunan umat beragama yang sangat menonjol ya. Jadi bisa dilihat bahwa di dapil 2 ini ada juga saudara kita yang beragama Hindu di sana itu saling gotong royong sosialnya itu juga tinggi sama sesama Muslim maupun agama yang lain. Oke, di suku Tengger ya kalau tidak salah ya Ning Dini betul. ya. Kalau misalnya saya ke Bromo pasti ketemunya sama suku Tengger itu luar biasa, mereka masih hidup berdampingan begitu ya. Padahal kalau saya tahu juga di Probolinggo maupun Pasuruan itu kan kental dengan agama Islam. Banyak pesantren di sana. Bagaimana kemudian itu masih bisa jadi suatu culture yang sangat nyaman di antara masyarakat satu dengan masyarakat lainnya, Ning Dini? Jadi memang benar kata Kak Tania, di mana di Kabupaten Probolinggo maupun Kabupaten Pasuruan ini sangat kental sekali dengan pondok pesantren, di mana di sana mungkin kalau kita hitung saya nggak tahu ada berapa jumlahnya, namun di sana ini pendidikan agama memang sangat kuat sekali. Di situ juga dari sana juga kita mengajarkan bagaimana kerukunan umat beragama, sesama agama, kehidupan sosialnya sangat tinggi sih di sana. Oke, dengan keadaan warga yang memang bukan sepenuhnya Islam, ini bukan jadi masalah. Justru masalahnya adalah kemiskinan. Betul. Dan yang saya tahu juga kemiskinan kalau di Kabupaten Probolinggo itu ada di posisi keempat. Betul. Di Jawa Timur. Ya. Yang artinya bukan prestasi yang baik begitu ya Ning Dini ya. Bagaimana kalau Ning Dini sebagai anggota Dewan melihat kondisi seperti itu? Ranking 4 ini bukan prestasi, ini sebuah tamparan keras bagi pemerintah, legislatif maupun eksekutif, di mana kita butuh kerja lebih keras lagi. Di sana angka itu menunjukkan bahwa kemiskinan masih tinggi, maka kesejahteraan pun juga masih rendah di sana. Jadi ini memang harus jadi PR kita, pekerjaan rumah kita sebagai legislatif maupun eksekutif untuk bisa memperbaiki taraf hidup di Kabupaten Probolinggo utamanya. Nah, kalau dari pandangannya Ning Dini sebenarnya apa yang menyebabkan kemiskinan masih tinggi di Kabupaten Probolinggo itu sendiri? Jadi ada juga ketidakrataan dalam pemberian bantuan sosial, itu juga ada, lalu ketidakrataan dalam akses layanan dasar seperti kesehatan maupun pendidikan. Jadi di sini saya sebagai wakil rakyat yang duduk di Komisi 8 mendorong serta mengawasi jalannya pembagian bansos secara merata dan adil pada yang berhak. Jadi kalau memang tidak berhak ya harus dicabut, tapi kalau memang itu berhak dan belum mendapatkannya, saya kira itu memang harus kami perjuangkan agar yang berhak ini bisa mendapatkan bantuan sosial. Oke, dan Ning Dini kalau misalnya saya lihat sendiri di Pasuruan maupun Probolinggo itu kan sebenarnya potensi alamnya, wisatanya juga cukup besar gitu ya. Artinya apakah itu tidak membantu bagi perekonomian masyarakat di sana? Di sini saya kira sangat membantu ya, di mana sumber daya alam ini bisa menunjang, sebenarnya bisa menambah kesejahteraan masyarakatnya. Tapi sekali lagi kita membutuhkan hadirnya negara untuk bisa mendorong, memberi mungkin pembinaan ataupun stimulus ekonomi untuk sumber daya manusia agar mungkin bisa berkembang dari sisi ekonomi maupun edukasi, peningkatan sumber daya manusianya. Apakah artinya keadaan tersebut itu disebabkan karena SDM-nya juga kurang mumpuni, Ning Dini?
Bisa jadi seperti itu. Jadi kita lihat ada data juga bahwa Kabupaten Probolinggo utamanya ini tingkat pendidikannya paling rata-rata itu SMP. Jadi di sini juga bisa kita lihat pendidikan itu apa ya? Juga ini kan kualitas pendidikan juga diharapkan bisa menunjang dengan kualitas SDM juga. Jadi di sini bisa kita lihat kemiskinan itu kok saya sih bisa apa ya? Bisa dientaskan dengan pendidikan. Oke. Apakah kemudian salah satu penyebabnya adalah fasilitas pendidikan yang kurang mumpuni mungkin di Probolinggo maupun Pasuruan, Ning Dini? Ya, saya juga melihat adanya fasilitas pendidikan di sini mungkin tidak semua, tapi ada beberapa yang tidak mumpuni dari sarana maupun prasarananya. Jadi di sini, apalagi di pendidikan Islam ya, kita lihat bahwa pondok pesantren ini banyak yang mungkin kurang layak, tidak hanya sarana prasarana, tapi juga dari segi gaji gurunya itu juga jadi masalah juga. Iya, setahu saya juga kalau misalnya masalah gaji guru ini tentu menjadi sebuah PR masih ya. Ada beberapa, bahkan kalau misalnya kita fokus lagi di pondok pesantren itu gaji guru cukup rendah dibandingkan formal begitu Nindini. Bagaimana Nindini sebagai anggota dewan menyikapi hal tersebut? Di sini sebagai anggota Komisi 8 sekali lagi saya juga mendorong adanya perbaikan kesejahteraan pada guru agama, guru madin utamanya. Jadi dalam waktu dekat langkah strategisnya yaitu membuat dirjen pesantren. Di sini ya kami harap dengan adanya dirjen pesantren di Kementerian Agama, pondok pesantren lebih diperhatikan, yang mana tidak hanya sarana prasarana tapi juga guru utamanya diperhatikan. Jadi guru ini tidak hanya dihargai secara sosial tapi juga secara ekonomi. Kalau dari masyarakatnya sendiri, menurut Ning Dini bagaimana mereka kemudian bisa memperjuangkan termasuk layanan dasar di bidang pendidikan itu tadi Ning Dini? Maksudnya dari masyarakatnya? Iya, bagaimana mereka bisa mengupayakan untuk layanan dasar saya bisa terpenuhi nih. Seperti apa yang bisa mereka lakukan? Saya kira di pondok pesantren pun yang diajarkan itu tidak hanya pendidikan formal, tapi dan juga tidak hanya pendidikan agama, tapi juga ada keterampilan-keterampilan khusus. Saya melihat di pondok pesantren ini juga ada keterampilan menjahit, lalu ada juga menggambar kaligrafi. Itu kan juga apa ya, keterampilan yang mungkin tidak semuanya diajarkan di sekolah. Di sini juga saya melihat entrepreneurship pada santri-santri itu. Luar biasa, berarti artinya di pesantren ini bukan hanya kok agama aja yang diajarkan di situ, tapi keterampilan-keterampilan lain juga diberikan. Ya, dan mereka harusnya sudah siap ya berarti untuk terjun langsung di dunia kerja begitu yang Dini? Saya sih melihatnya di pondok pesantren itu anak-anak santrinya itu lebih banyak waktu, bisa tidak hanya belajar formal dan ngaji, tapi juga ada kemampuan soft skill itu juga yang dilatih. Dan saya lihat pondok pesantren tidak hanya apa ya, tidak seragam. Mereka punya program-program sendiri yang memang tujuannya seperti itu, bisa mengasah soft skill santri-santrinya dan dipersiapkan mungkin tidak di dunia kerja atau di dunia wirausaha. Luar biasa sekali. Nah Nindini, kalau melihat warganya sendiri dengan kemampuan yang harusnya cukup mumpuni untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia itu artinya ya. Tapi apa yang sampai saat ini masih menjadi keluhan dan dirasakan oleh masyarakat sendiri yang disampaikan kepada Ning Dini? Sepanjang saya melakukan serap aspirasi, permasalahan utamanya itu adalah itu tadi, ketidakrataan dalam penerimaan bantuan sosial. Jadi ada yang berhak mendapat tapi tidak mendapat, ada yang tidak berhak ternyata mendapat. Jadi di sini saya selalu menyampaikan kepada masyarakat, jika memang melihat atau merasa ada yang tidak adil, silahkan bisa sampaikan saya langsung. Mungkin apa ya, tidak bertemu secara langsung tapi bisa melalui media sosial saya. Kalau dari data yang Ning Dini temui, berapa memang jumlah penerima PKH yang ada di Probolinggo maupun Pasuruan? Oh, di dapil saya sekitar 1,3 juta kalau nggak salah. Itu setiap tahunnya naik atau turun? Harapan saya sih, harapan kami semakin menurun ya. Jadi kan maka angka kemiskinan makin menurun. Tapi sekali lagi seperti yang disampaikan Pak Presiden bahwa bantuan sosial itu tidak untuk selamanya. Bantuan sosial itu adalah stimulus, ada pintu keluar dari kemiskinan. Nah, ini bagi yang mereka berhak tapi belum mendapatkan PKH, itu apa yang dilakukan akhirnya?
Apa kemudian mendata ulang dan memberikan PKH-nya atau seperti apa langkahnya? Dari kami bisa kita laporkan ke Kementerian Sosial langsung, yaitu dengan memberi ID-nya, memberi KTP-nya dan kartu keluarga. Jadi nanti bisa kami bantu cek. Kalau secara spesifik kita membahas tentang PKH, sebenarnya siapakah saja yang berhak untuk menerima PKH ini, Ning Dini? Yang berhak menerima PKH itu adalah, kalau sekarang itu ada data tunggal sensus sosial ekonomis, yaitu itu ada desil 1, 2, 3, 4. Di antaranya? Di antaranya ya yang tidak mempunyai pekerjaan, itu juga kemudian ada juga, saya kurang paham detailnya, khawatirnya nanti saya ada yang salah, tapi yang pasti saya melihat bahwa para pendamping PKH ini sudah melakukan tugasnya, pilar sosial kalau kita sebut, sudah melakukan tugasnya, bisa mereka melakukan cross check secara berkala dan itu divalidasi pun secara berkala. Kalau sejauh ini dari pengamatannya Ning Dini sendiri masih terkait dengan PKH begitu ya. Bagaimana memastikan efektif untuk diberikan kepada masyarakat dan kesesuaian tersebut? Apakah sejauh ini dengan pendataan secara berkala atau mungkin dengan pengecekan langsung ke lapangan atau bagaimana? Saya kira efektif karena memang para pilar sosial ini memang secara berkala, bukan berkala ya, setiap hari memang melakukan. Pengecekannya bahkan setiap hari ya? Iya, bahkan setiap hari. Mereka juga melihat secara langsung, mendata juga apakah sudah diterima atau belum dan lain sebagainya. Saya kira ya, tapi sekali lagi itu kadang ada mungkin sosialisasinya yang kurang ya. Ada bantuan yang kemudian tiba-tiba terblokir atau lain sebagainya gitu. Dan mereka pilar sosial ini sangat membantu para penerima manfaat. Oke, nah kita masih banyak sekali pembahasan begitu ya sebenarnya terkait dengan PKH ini. Tapi tentunya kita masih akan kembali di segmen berikutnya, jadi tetap bersama kami di Pojok Pitu. Terima kasih Anda masih setia bersama kami di Pojok Pitu pemirsa, masih dalam tamu hari ini dan saya tentunya masih bersama dengan Ning Dini di sini. Kita tadi terpotong membahas terkait dengan PKH begitu yang Ning Dini ya. PKH ini kan didapatkan oleh orang-orang tertentu. Tapi kalau misalkan ini ada masyarakat yang pengen mendapatkan tingkat ekonomi yang lebih besar atau mendapatkan penghasilan yang jauh lebih besar, apa yang harus dilakukan ya Ning Dini? Jadi begini, PKH itu kan kita harapannya kan bisa keluar dari kemiskinan setelah menerima bantuan sosial tersebut. Jadi selain bantuan sosial itu pemerintah nggak tinggal diam. Anggap aja setelah penerima manfaat lulus, masyarakat ini akan mendapat berbagai macam pembinaan, pelatihan UMKM lah kita sebutnya seperti itu. Jadi kita pemerintah nggak tinggal diam kok, nggak meninggalkan begitu saja setelah lulus dari menerima PKH, dari menerima bantuan sosial. Kan ada banyak pemberdayaan masyarakat, di situ mungkin pelatihan UMKM, bisa juga pelatihan soft skill dan lain sebagainya. Jadi saya melihat di sini PKH ini, bantuan sosial ini bukan selamanya, bukan sampai meninggal, bukan diwariskan juga. Tapi bantuan sosial ini adalah sarana untuk jalan keluar dari kemiskinan. Stimulus dari pemerintah diberikan, kita sebagai masyarakat juga tidak tinggal diam, tapi juga berusaha untuk bisa menjadi lebih baik. Dan di situ negara hadir untuk bisa membantu setelahnya. Nah, Ning Dini boleh atau tidak sih sebenarnya masyarakat ini menggantungkan dirinya kepada PKH? Jangan dong, tidak boleh. Jadi ya itu yang tadi saya sampaikan, PKH atau bantuan sosial ini adalah jalan keluar dari kemiskinan. Ya kan? Setelah kita dibantu, kita juga harus berusaha untuk bisa mentas lah gitu istilahnya. Oke, jadi tidak boleh kok kemudian menggantungkan, oh saya udah nggak mau kerja nih karena kan udah dapat dari pemerintah gitu lah ya kasarnya. Kalau dari pandangan Ning Dini sendiri, mungkin saya mencatat nih sebuah kasus yang Ning Dini, kita bergeser dari bantuan sosial, ini adalah kasus penelantaran ibu kandung yang sempat viral di Probolinggo. Ning Dini sempat tahu kasus tersebut? Ya benar. Bagaimana menanggapinya Ning? Jadi kasus ini memang bukan kasus yang terjadi dalam waktu yang pendek ya. Kalau saya melihat ini mungkin sudah berlangsung
lama. Tapi memang kemudian menjadi viral karena di-upload di sebuah media sosial. Di sini saya melihat memang ada kasus penelantaran orang tua. Tapi di sini masyarakat di sekitar tidak tinggal diam sebelum itu. Jadi masyarakat juga sudah saling membantu dengan aparat desa, mencoba untuk memediasi, mencoba untuk mencarikan solusinya. Pemerintah setempat pun juga sama seperti itu. Saya juga mendapat laporan bahwa Dinas Sosial sudah turun langsung, kemudian dari Kementerian Sosial pun juga sudah, karena saya sempat meminta bantuan untuk bisa mencarikan solusi. Namun yang terjadi ya kita tidak tahu kondisi dari orang tua maupun anak yang bagaimana. Entah bagaimana ceritanya, kemudian viral lagi. Dan ada cerita kalau dibawa ke Malang dan lain sebagainya. Jadi di sini saya melihat bahwa hal ini memang tidak bisa kita pungkiri, bisa terjadi di mana saja. Namun kebetulan sempat viral karena media sosial. Namun di sini saya melihat bahwa upaya masyarakat maupun pemerintah sudah bersama-sama gotong royong untuk bisa menyelesaikan, mencarikan solusinya. Dan alhamdulillah sekarang sudah kembali ke rumah. Dan saya harap tidak ada kasus seperti ini lagi. Tapi apakah kasus seperti itu memang banyak terjadi di Probolinggo? Misalnya anak ditelantarkan atau orang tua ditelantarkan begitu Nindi? Saya kira tidak ada sih selama ini. Viral kemarin aja ya? Karena viral. Andai pun juga ada, tapi kan kita selesaikan secara kekeluargaan. Lagi-lagi kita mempunyai tokoh masyarakat maupun tokoh agama yang saling bahu-membahu untuk bisa mencarikan solusi untuk keadaan seperti ini. Tapi kalau misalnya dari catatan saya, di Probolinggo sendiri ini justru yang naik adalah kasus kekerasannya. Betul. Perempuan maupun anak, begitu ya Nindini ya? Betul. Bagaimana Nindini merespon hal tersebut? Sebenarnya ini hal yang positif. Positif dalam artian korban berani melapor. Oh, artinya tercatat. Ya? Tapi saya melihat dan meyakini bahwa ini itu sebenarnya tidak banyak juga yang tidak terlaporkan. Jadi di sini saya juga meminta agar adanya edukasi, kita saling menguatkan di keluarga maupun di sekolah, di masyarakat juga agar tidak terjadi hal-hal yang seperti ini. Ya memang benar, semakin naik itu tandanya semakin banyak melapor, dan kan berani melaporkan. Tapi saya yakin di luar sana masih banyak kejadian-kejadian serupa. Dan bagaimana sebenarnya upaya untuk bisa menekan angka kekerasan ini, Ning? Dari dasar dulu ya, dari keluarga dulu. Kita melakukan pendekatan secara keluarga, penyelesaian pun dari keluarga bagaimana anak-anak ini atau para korban ini jangan sampai tidak ada korban kekerasan lah di keluarga kita. Kita bisa menguatkan dari sisi keluarga dulu. Oke, dari dimulai dari paling bawahnya dasarnya begitu ya. Tapi kalau dari pandangan Nindini sendiri melihat masyarakat Probolinggo maupun Pasuruan ini sebenarnya rukun-rukun aja atau justru banyak konflik yang orang itu tidak tahu? Saya sih melihat rukun-rukun saja karena ya seperti yang tadi disampaikan di awal, kita punya gotong royong sosial yang tinggi. Jadi saya melihat bahwa masyarakat di Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Pasuruan, kota Pasuruan maupun kota Probolinggo ini sampai saat ini tidak pernah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang terkait itu. Saya melihatnya rukun, aman, sejahtera, itu sih harapannya. Luar biasa sekali tentunya ya. Dan Nindini kalau sebagai anggota Dewan tentunya menerima berbagai isu. Dalam isu tersebut perlu ada yang namanya solusi, kemudian juga penyelesaian. Apa tantangan terberat dalam menyelesaikan berbagai macam isu? Tantangan terberatnya adalah menyelesaikan isu kesejahteraan ya utamanya. Jadi masih saja ada yang tidak merata. Ini adalah tantangan kami, tantangan saya terutama untuk bisa membuat, bisa menyampaikan, bisa membantu masyarakat untuk bisa menerima apa yang menjadi haknya secara adil. Sebenarnya alasan untuk tidak merata itu disebabkan karena apa ya nih di benang merahnya ini? Apakah data yang tidak valid atau justru orang yang tidak melapor? Validasi data. Jadi itu memang temuan itu sudah kerap kali terjadi, tidak hanya di dapil saya, tapi hampir seluruh Indonesia masalah data itu adalah masalah utama. Jadi
pendataan ini sifatnya kan dari bawah ke atas. Itu kadang ada semacam benang, ada saja yang terputus atau kusut. Jadi datanya itu nggak sinkron. Itu yang membuat ya itu ada yang terblokir lah, ada yang tiba-tiba ini langsung ada yang sudah meninggal masih mendapat. Itu juga lagi-lagi masalah data, validasi data. Oke. Kemudian ini kan Ning Dini pasti harus mengawasi dari segi legislatif eksekutif juga begitu ya. Apa sinergi yang harus dibangun di antara keduanya sebenarnya? Saya harap legislatif dan eksekutif ini bisa bekerja sama. Di sini legislatif berperan sebagai pengawas dan sekali lagi eksekutor utamanya, pembuat kebijakannya adalah eksekutif. Jadi kami berharap kita bisa bekerja sama karena tanpa bersinergi masyarakat tidak akan mendapatkan program yang optimal. Apakah sejauh ini legislatif dan juga eksekutif sudah berhasil mewakili rakyat menurut pandangan Ning Dini? Kalau saya melihatnya sih sudah, karena dengan keberadaan wakil rakyat yang kerap kali turun ke dapilnya, tidak hanya pusat, provinsi maupun daerah, itu juga kami bersinergi semuanya. Dari pusat sampai ke daerah bisa bersinergi, bisa menyampaikan apa yang terjadi, bisa selalu serap aspirasi, belanja masalah, dan kemudian kami menyampaikan ke eksekutif. Jadi kalau mungkin saya dengan anggaplah Kementerian Sosial seperti itu, kami pun langsung Kementerian Sosial pun juga tidak hanya jam kerja, tapi 24 jam siap menerima jika ada aduan maupun aspirasi dari daerah. Oke, biasanya kalau masyarakat itu kalau memberikan aspirasi via apa sih, Ning? Biasanya itu paling sering di media sosial, karena memang paling mudah media sosial. Ya? Jadi media sosial saya itu dinirahmania.id, jadi ada di TikTok maupun di Instagram, bisa langsung ini. Langsung mengadu di situ juga boleh ya? Bisa langsung personal message, bisa langsung 24 jam kami akan siap mendengar dan menjawab. Nah, kalau di media sosial biasanya apa yang sering muncul ini, Ning? Biasanya sih ya itu PKH lagi-lagi, bansos, masih PKH ya, bansos seperti itu. Kemudian juga beasiswa pendidikan. Jadi banyak yang menanyakan mengapa hanya sekolah umum yang mendapat beasiswa pendidikan, sedangkan sekolah agama seperti madrasah tidak mendapat. Itu juga menjadi atensi, menjadi perhatian utama agar bisa kuota beasiswa pendidikan itu sama lah. Harus itu adil. Mungkin bisa dijelaskan sedikit, apakah memang ada perbedaan antara pendidikan formal dan juga pendidikan pesantren atau madin ya kita sebutnya? Ya. Jadi kalau pendidikan agama itu kan sekolah madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, madrasah aliyah, itu memang tidak mendapatkan porsi atau kuota beasiswa yang sama seperti di pendidikan umum, SD, SMP, SMA. Sama aja berarti ya? Ya, jadi di sini saya mendorong untuk mendapat porsi yang adil, karena saya melihat sekolah-sekolah yang madrasah ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah di daerah-daerah ini, apalagi terutama di dapil saya, dapil Jatim 2 ini banyak yang mengalami muridnya semakin habis, semakin tidak ada yang mau. Itu pindah ke formal. Yes, betul, pindah ke sekolah umum karena di sekolah umum mendapat beasiswa, sedangkan di sekolah madrasah tidak mendapat beasiswa. Ya pasti ada, beasiswa itu ada, tapi kuotanya tidak sebanyak pendidikan formal. Ini Ning Dini, salah satu yang digagas oleh pemerintah pusat adalah sekolah rakyat, begitu ya. Apakah itu berjalan dengan baik juga di dapilnya Ning Dini? Sekolah rakyat di dapil saya ada 2, yaitu di Kabupaten Pasuruan dan Kota Probolinggo. Saat ini kemarin juga memang penerimaan pada bulan Juli kemarin, sekarang sedang berjalan. Ini masih belum melakukan pengawasan, tapi saya melihat bahwa sekolah rakyat ini sudah berjalan sebagaimana mestinya. Guru sudah tersedia, makan, anak-anak juga tinggal dan tidur di asrama seperti itu. Namun nanti kita akan mendapat laporan lagi bagaimana berjalannya setelah mungkin 1 semester. Oke, selain PKH pendidikan, ada mungkin sambatan lainnya dari masyarakat langsung ke Ning Dini? Masalah apa ya? Kurang lebih itu sih yang ini ya? Dan pemberdayaan masyarakat itu. Apakah itu akan menjadi catatan prioritas Ning Dini untuk memberikan perhatian lebih dalam bidang PKS maupun dalam hal PKS ya, maupun dalam PKH. PKH. Ya. PKH Bansos. maupun dalam pendidikan sendiri. Apa yang kira-kira jauh lebih diutamakan untuk saat ini di dapilnya Ning Dini? Saya kira pendidikan dulu,
pendidikan dulu, kesejahteraan gurunya dulu, kemudian beasiswa untuk para muridnya merata, kemudian yaitu bantuan sosial, dan yang terakhir pemberdayaan masyarakat. Berarti baru itu adalah kurang lebih yang akan dilakukan oleh Nindini begitu ya. Dan untuk Nindini sendiri harapannya 5 tahun ke depan dapilnya Nindini akan seperti apa sih? Kesejahteraan masyarakatnya meningkat, otomatis kemiskinan menurun, kemudian kerukunan masyarakat, kerukunan umat beragama yang semakin baik, bisa menjadi contoh baik juga untuk yang daerah lainnya. Kemudian juga pemerataan bantuan sosial serta akses layanan dasar. Dan boleh disampaikan pesannya kepada masyarakat yang ada di Dapil 2 Jawa Timur, silahkan Nindini. Pesannya untuk masyarakat di Dapil 2 Jawa Timur, yaitu Kabupaten, Kota Probolinggo maupun Kabupaten Kota Pasuruan, ingat, bansos tidak untuk selamanya, bansos adalah jalan keluar dari kemiskinan. Nah, dan ini terakhir silakan sampaikan kepada masyarakat untuk terus mengembangkan potensi yang ada di daerahnya, juga terus mengembangkan dirinya untuk meningkatkan sumber daya manusia, silakan. Jadi di sini saya harap masyarakat selalu bisa mengembangkan potensinya, tidak hanya potensi diri sendiri, tapi juga potensi alamnya. Di sini pemerintah, saya meyakini pemerintah negara hadir untuk bisa membantu melalui pemberdayaan masyarakat. Ya, kenapa saya mengatakan tersebut gitu ya, karena ini menjadi poin dari tadi kita membahas begitu kan ya. Yang terpenting adalah bagaimana masyarakatnya ini mau berkembang. Ya, Probolinggo maupun yang ada di Pasuruan begitu secara umumnya adalah masyarakat Indonesia dapat lebih maju kalau dirinya sendiri juga mau meningkatkan kemampuan yang ada pada dirinya. Luar biasa pembahasan kita dalam kesempatan kali ini bersama dengan Nindini Rahmania, SIANMM. Beliau ini anggota Komisi 8 DPR RI, luar biasa di tengah kesibukannya menyempatkan hadir di tamu hari ini. Untuk itu pemirsa, terima kasih banyak sudah menyimak perbincangan saya juga dengan Nindini. Nindini, terima kasih banyak sudah menyapa pemirsa yang ada di rumah dalam program Pojok Pitu. Untuk itu kita masih memiliki informasi menarik lainnya, tetaplah bersama kami di Pojok Pitu.